Sisi episode ke-17, 18 buat yang editing Pak juga. Maaf. Kali ini kita sama salah dua founder dari salah satu komunitas. Bukan komunitas, bro. Bro, lihat tuh komunitas lah. Aja bro, gimana bro? Biar asik. Pokoknya namanya Yuk Cerita. Yuk Cerita itu apa? Mungkin nanti biar dijelasin sama dua orang ini aja langsung aja diserahkan oleh Sarah dan GG. Mungkin siapa yang mau ngobrol? Oke, mungkin pertama gue perkenalan diri dulu ya teman-teman ya. Jadi gue Sarah. Saat ini gue udah beres kuliah dan lagi kerja di sebuah perusahaan swasta. Dan sejak tahun 2018 gue bersama GG bikin sebuah layanan sosial sih kita nyebutnya untuk saat ini, itu namanya Yuk Cerita. Jadi untuk Yuk Cerita sendiri yang tadi gue bilang adalah sebuah layanan sosial untuk teman-teman yang ngerasa butuh teman cerita ataupun buat curhat-curhat, mengeluh ataupun berbagi cerita senang juga bisa sama kita, dan itu secara gratis. Dan kalau untuk di Malang itu ceritanya itu bisa secara langsung, tapi kalau misalnya yang di luar Malang ceritanya mostly online via chat ataupun telepon kayak gitu sih gitu. Lor, kenapa lo diem dan? Jadi Yuk Cerita mulai dari 2018. 18. Itu berarti di semester akhir lu kuliah. Bener gak sih? Di semester akhir GG kuliah. Oh, gue udah kelar sih. Tepatnya gue udah kelar waktu itu. Mungkin gue perkenalan dulu kali ya. Ya boleh. Gue partnernya Sarah di Yuk Cerita. Kebetulan karena kita anak-anak rantau, jadi kayak ngerasa bahwa pengen take care aja gitu loh sama orang-orang yang membutuhkan wadah cerita. Akhirnya kita buat nih, kebetulan background gue psikologi, jadi kemarin bareng sama Sarah buat kita bikin wadah yang dimana bisa provide orang-orang bisa cerita daripada harus balik ke orang tua ceritanya tentang keluh kesah. Jadi di sini kita buat wadah itu. Gitu sih. Mantep. Ini emang kalian berdua founder. Berarti gerakan ini ketika kita ninggalin Cabut Malang kayaknya. Di Cabut Malang mereka hadir akhirnya. Iya benar. Bisa jadi. By the way lo 2000 berapa deh? Gue 14. Sama GG. Sama GG, iya. Oh sama gue. Kita gue 15. Jadi waktu kemarin gue lulus masih spend time di sana beberapa bulan. Nah jadi di bulan Oktober itu gue akhirnya sama Sarah bikin Yuk Cerita. Jadi benar-benar baru dibikin di Oktober 2018. Keren. Awalnya gimana kepikirannya tuh? Nah, jadi untuk kepikirannya sih sebenarnya awalnya gue pernah ngerasain kayak pengen butuh cerita, tapi tuh nggak mungkin, kayaknya gue ngerasa nggak mungkin untuk diceritain ke orang tua karena kayak jauh juga dan bikin kepikiran. Terus ketika masalah itu ada, gue bingung nih cerita ke siapa, sedangkan kayaknya masalah gue tuh nggak seberat untuk sampai ke psikologi dan segala macam gitu, dan mungkin bisa jadi masalahnya juga nggak bisa diceritain sama sembarangan orang. Nah akhirnya tapi seiring berjalannya waktu tuh masalahnya tuh selesai lah ibaratnya, kayak gue udah baik-baik aja. Terus habis itu suatu ketika gue ada di sebuah organisasi dan gue ngajak kayak rekan-rekan gue tuh kayak one on one gitulah ibaratnya. Nah ketika one on one itu kayak mereka lumayan banyak cerita dan mereka enjoy nih, dan di situ gue ngerasa kayak dan cerita yang itu lumayan cukup dalam ya, dan ketika itu gue ngerasa kayak mungkin gue punya sebuah kelebihan di mana gue bisa dengerin orang dan bisa ngegali cerita-cerita orang yang lumayan dalam dan bikin dia lebih tenang gitu ya. Terus akhirnya karena gue juga pernah merasa kesulitan cari teman cerita dan segala macem, mungkin gue pikir kayaknya mungkin banyak ya kayak orang kayak gue dulu tapi nggak nemuin orang kayak gue juga gitu. Maksudnya orang kayak gue yang punya masalah tapi nggak nemuin orang kayak gue yang bisa dengerin cerita juga gitu. Terus ya udah akhirnya gue bikin lah gue akhirnya ketemu GG, kita ngobrol segala macem karena gue kan gak punya basic psikologi ya, jadi gue khawatir sebenarnya kalau gue bikin sendirian. Jadi gue ajak GG untuk bikin yuk G kayak gini-gini segala macem. GG juga concern di bidang ini. Ya udah akhirnya kita bikin lah nih si Yuk Cerita dengan secara gratis. Motivasinya ya sesimpel cuman mau bantuin orang dan
so far sih berjalan lancar-lancar aja ya Ge sampai hari ini pun ya. Gitu sih. Jadi sesimpel karena kita sama-sama, apalagi gue biasanya kan namanya anak-anak backgroundnya psikologi, jadi sasaran empuk banget nih buat siapapun, curhat dong atau segala macam. Nah, karena udah ada basic sebelumnya, ada materi yang dimana untuk konseling, nah kenapa gue nggak memberikan waktu gue, memberikan energi gue buat orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu loh. Meskipun ya setiap orang pasti punya masalah, tapi di sini kita pun sadar kalau misalnya sebisa mungkin bantu orang lain, apalagi kemarin sih so far sebenarnya yang pertama kita bikin itu klien kita banyaknya lebih ke anak-anak rantau ya Sar ya. Gitu, baik yang di dalam Pulau Jawa ataupun bahkan di luar Pulau Jawa. Nah, jadi sebenarnya yang jadi concern kita adalah orang yang nggak bisa menceritakan sesuatu atau nggak bisa benar-benar meluapkan emosinya dia, itu mungkin bisa menjadi pemicu nantinya akan lebih berat lagi nih yang mereka pikirin. Nah, dari situ supaya kita seenggaknya membantu jadi kertas kosong aja gitu loh. Kalau misalnya mereka mau cerita aja, kita juga bisa mendengarkan aja. Tapi kalau misalnya mereka pun meminta saran atau minta bantuan, nah kita nggak yang serta-merta kayak guru gitu loh, mending lo gini deh, tapi kita lebih ke mengajak di awal untuk bekerja sama, mencari jalan yang terbaik dari permasalahan yang ada, jadi semuanya itu akan istilahnya mendewasakan atau membuat si klien kita atau orang yang cerita ke kita tuh lebih mandiri gitu loh di kedepannya. Jadi nggak yang semerta-merta nanti kan ada cerita atau nanti kan ada temen, nanti kan ada ini, tapi mereka tuh harus bisa matang dulu dengan permasalahan yang ada. Mereka melatih diri mereka juga untuk bisa adaptif dengan masalah-masalah yang ada di kedepannya gitu. Mantep. Gue baru mulai udah tepuk tangan nih pertama kalinya. Berarti itu permasalahan yang banyak banget di awal-awal kalian buat adalah homesick, karena emang market kalian kan anak rantau dan penyakit rantau kayaknya homesick doang deh. Iya nggak sih? Enggak sih. Justru problemnya bukan di homesick ya, justru kayak Percintaan. lebih ke percintaan, banyak pertemanan, sih. Masalah keluarga. Dan bahkan kita ada percobaan bunuh diri. Buset. Terus waktu itu lo pernah dengar cerita self-harm. Ya, terus abis itu pernah juga kayak dia ceritanya dia jadi selingkuhan kayak gitu-gitu segala macam, yang orang yang udah gede, yang maksudnya orang udah lebih dewasa dari kita gitu ya. Ada cerita orang itu juga ya kayak gitu. Ada. Gitu sih. Jadi seabstrak itu sebenarnya kayak masalah orang-orang gitu. Berarti kalian udah menerima banyak banget klien ya? So far sih ya alhamdulillahnya begitu. Nyampe 100 lah ya, Ge. 100-an lah. Ada sih 100. Jadi ini semacam dear diary tapi nggak ditulis ya, dear diary. Ya. Atau bilik pengakuan dosa. Ya, anjir. Bisa juga tuh kayak begitu. Bisa juga. Karena di GG pernah tuh ngalamin bilik pengakuan dosa ya, Ge. Tapi di Jakarta ya, Ge, waktu itu ya. Waktu itu. Jadi ya udah cerita aja gitu. Kadang tuh yang jadi bukan kendala sih, lebih kayak tantangan ke kita. Misalnya kayak kita baru pernah denger nih, ternyata ada juga nih orang yang kayak gini. Pasti kita harus istilahnya ada yang namanya self control gitu loh. Nggak mungkin dong kita tiba-tiba dia cerita, gue gini loh. Hah, demi apa lo? Kan nggak mungkin gitu. Jadi kayak kasihan gitu orangnya, atau dia malah ngerasa kayak aduh gue kasihan banget ya. Nah, jadi di situ sih salah satu kayak tantangan gitu. Tapi ya so far karena sebelum kita bikin Yuk Cerita bener-bener jalan, kita ada salah satu psikolog dari Jakarta juga sebagai supervisi kita. Jadi Yuk Cerita ini juga nggak kita cuma berdua, tapi kita juga memberdayakan orang-orang sekitar kita buat mereka bisa istilahnya explore lebih dalam lagi di bidang konseling ini, konselor sebaya ya, sebagai konselor sebaya. Dan apalagi mereka yang emang pengen nih untuk berkecimpung di layanan sosial kayak gini, jadi kita bikin workshop kemarin. Kita dibantu juga dari Sarah ya kemarin yang bisa provide psikolog itu. Jadi kita benar-benar dituntun istilahnya disupervisi gimana sih untuk menjadi pendengar yang baik seperti itu. Jadi nggak yang serta-merta, ini kita nyabut orang deh nih, kayaknya kita butuh nih tambahan energi gitu, tambahan orang gitu. Tapi kita sebisa mungkin untuk benar-benar bikin Yuk Cerita ini berguna lah, positif bagi orang banyak gitu. Ini pertanyaan paling susah buat lu pada. Kan ngedenger capek ya. Gue juga kalau dengerin orang ngomong capek nih. Maksud gue, gimana cara lu, apa tujuan lu buat gini sih? Maksud gue,
lu ngedengerin orang doang gitu, nggak ada. Dan lu kalau capek lu ngadu ke siapa? Pertanyaan gue itu doang. Nah, kalau misalnya kalau gue pribadi sih ya, maksudnya kalau gue tuh selalu tertarik dengan cerita orang karena sebaik apapun masa lalunya dia atau seburuk apapun masa lalunya orang itu tuh menurut gue tuh kayak ilmu gitu sih buat gue. Kayak di otak lo mungkin kayak ngapain lo dengerin cerita, tapi mungkin lo nggak tahu kalau misalnya pertama kali kita oprek yang kita tadinya berdua doang ya guys, selama beberapa bulan kita berdua doang, terus kayaknya kita kayak kayaknya gue nggak kuat deh jalanin ini berdua doang, maksudnya kayak kita harus punya tim deh untuk dengerin yang lainnya. Kita oprek dan itu lo tahu yang apply itu sekitar 25 orang untuk dengerin cerita, dan itu tuh kayak wow, demi apa lo, dan cuma dapat berapa Ge? 4 ya Ge? Dari 25 orang yang qualified, gitu. Yang qualified cuma 4 atau 5. Yang lainnya tuh nggak qualified menurut kita. Jadi kayak ya banyak banget orang yang boleh dengerin cerita orang tuh kalau misalnya lo nggak tahu, bahkan stranger, maksudnya ini kita stranger, kayak menurut gue ketika lo dengerin kan dia butuh cerita ke kita. Menurut gue ketika dia butuh yuk cerita, pasti ceritanya ini udah maksudnya berat nih, cukup berat, sehingga itu yang membuat kita tuh menarik juga untuk dengerin, jadi nggak kayak ngantuk. Tapi ada juga cerita yang kayak gue ini misalnya contohnya gue kadang suka nongkrong, terus gue besok nggak suka nongkrong lagi nih, apa gue kenapa gitu, ada yang kayak gitu juga. Jadi kayak kita berusaha meluruskan juga bahwa nggak serta-merta yang lu rasain itu selalu kayak karena lo punya mental illness ataupun lo kecenderungan sesuatu kemana gitu, enggak. Jadi kita juga bantu ngelurusin ya Ge, untuk nggak self diagnose, nggak self diagnose gitu. Iya. Jadi yang so far sorry motong, tapi kan temen lu juga punya temen juga, maksud gue ketika lu cerita sama itu kalau biar lu kan nggak gimana ngejamin mereka biar nggak bocor. Kan itu kan naluri. Gimana Ge? Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya di dunia expertise-nya kan pasti ada yang namanya informed consent ya. Jadi istilahnya sebelum melakukan mungkin sesi konseling atau segala macamnya, biasanya tuh ada informed consent yang dimana itu pernyataan apapun informasi yang diterima si pendengar ini tidak akan keluar gitu loh kemanapun gitu. Dan istilahnya gini, karena basic gue dan beberapa tim Yuk Cerita itu adalah psikologi, jadi sebisa mungkin kita pun membuat Yuk Cerita ini sesuai dengan kode etiknya gitu loh. Jadi bukan cuma kayak kepo doang nih gitu, apalagi misalnya dan kita biasanya gini sih, meminimalisir, misalnya gue kenal nih sama orang yang mau cerita ke gue, biasanya gue akan oper ke orang lain supaya tidak ada bias gitu. Nah terus subjektif. Iya, dan gak subjektif jadinya, karena kan mungkin gue udah tahu nih background orang ini gimana, adanya judgement atau segala macam, jadi menghindari itu kita akhirnya mendingan oper ke orang yang benar-benar nggak kenal tim kita itu. Nah, terus ada informed consent juga. Jadi kita juga kemarin bikin workshop untuk ya udah ini adalah konsumsi di sesi itu aja, tidak akan keluar. Dan kalaupun ternyata ada pihak-pihak lain yang mengetahui, itu pasti bukan dari pihak kita ya. Mungkin klien kita ini ternyata pernah cerita juga sama temennya yang lain atau segala macam gitu. Dan nggak sesimpel sih mungkin, tapi ya kita bisa berusaha mungkin untuk bikin orang itu tetap nyaman gitu loh. Jadi percaya, karena untuk gain trust seseorang tuh kan sulit gitu. Nah, jadi kita dari awal itu sudah ada prolognya dulu bahwa ini tidak akan tersebar, dan kita kalau misalnya mau didengarkan aja, ya kita akan mendengarkan aja, tapi kalau misalnya mau dikasih saran atau minta saran yang terbaik, ya kita kerjasama gitu sih. Jadi memang lebih ke fokus ke si klien itu gitu loh. Dan sebenarnya waktu awal-awal pas kita lagi open recruitment buat yang pendengar ceritanya ini, kita sebutnya mungkin buat teman cerita, itu tuh ada beberapa orang yang memang pengen cerita karena dia tuh tertarik untuk ngejadiin tulisan. Sedangkan tuh kita masih belum berani ya. Jadi banyak macam-macam, kayak macam-macam. Tujuannya ternyata ada yang ada lain dari itu. Ada lain gitu. Tapi kan ya sebenarnya kalau dalam dunia psikologi kita juga udah make sure sama psikolog kita itu bahwa nggak apa-apa kalau ceritain kasus, misalnya kasus kayak gini, tapi juga nggak boleh terlalu dalam dan nggak boleh menyebutkan identitas, misalnya laki-laki, perempuan, ataupun misalnya juga
universitas ataupun lebih lagi nama, itu tuh sama sekali nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita misalnya nih cerita apa sih kasus terparah atau kasus paling kayak gimana, itu masih nggak apa-apa kita ceritain kayak gitu. Karena kan gimana juga kita jasa ya, maksudnya balik lagi nggak semua orang mau orang-orang tahu kalau dia tuh cerita kayak cerita. Bahkan gue waktu gue di Malang, gue sering kalau orang udah ngobrol berdua sama gue, bisa jadi kadang diledekin kayak, ya cerita lu ya. Kayak ibaratnya muka gue nih udah yuk cerita banget nih. Kalau ada yang pergi berdua sama gue, ataupun ngobrol berdua sama gue udah kayak, ya yuk cerita lu ya. Kadang ada yang kayak gitu. Kadang juga ada orang yang kayak, gak masalah gue cerita kayak cerita. Tapi ya labeling orang jadi beda-beda juga kayak gitu sih. Gitu-gitu. Gue mau nanya dong, menurut lo itu seberapa penting sih orang buat cerita? Karena gue sendiri, gue ngerasa gue seorang introvert dan gue sangat jarang buat cerita ke orang. Oke. Introvertnya kayak siapa nih? Wah, gue nggak tahu dah. Jujur gue jarang buat cerita ke orang, bisa dibilang hampir nggak pernah. Oke. Kalau untuk yang cerita itu sendiri, seberapa pentingnya itu adalah ketika mungkin siapapun itu ngerasa bahwa aduh kayaknya gue udah benar-benar nggak kuat sendiri nih, gitu loh. Karena kalau misalnya mungkin kita ada permasalahan, pertama mempengaruhi keseharian kita, mempengaruhi interaksi kita sama orang lain, dan itu berlarut-larut dalam jangka waktu lama, nah itu yang mesti dipertanyakan sih. Kalau misalnya mood swing atau lagi nggak mood, sebenarnya itu dalam tahap wajar ketika tidak merugikan diri sendiri atau orang lain gitu ya. Ya mungkin moodnya lagi nggak enak nih ngapa-ngapain, lagi nggak enak nih keluar rumah, ya udah just stay at home, mungkin ya bisa buka YouTube atau segala macam gitu. Tapi kalau misalnya memang itu secara terus menerus gitu loh, lama-lama pusing sendiri, lama-lama overthinking sendiri, nah itu alangkah baiknya ada yang harus diceritakan gitu loh. Mungkin orang lain itu bisa seenggaknya membantu, atau seenggaknya dia pun gak membantu, seenggaknya bisa meredakan, melega. Karena kita udah meluapkan gitu loh. Kayak sebenarnya cerita tuh kayak knalpot gitu kalau misalnya ibaratnya ya. Jadi kayak kalau lo mobil jalan terus tapi knalpotnya nggak ada kan kayak mobil lo akan kenapa-napa pun. Kalau bawa mobil di banjir aja karena kesumbat itu kan juga bermasalah. Nah kayak ya udah cerita sebenarnya kayak knalpot aja, lo harus ngeluarin hal yang harus dikeluarkan lah ibaratnya kayak gitu. Cuman dalam memilih itu juga dan dalam memilih orang yang mendengarkan cerita juga baik-baik, karena bisa jadi, nah makanya balik lagi kenapa yuk cerita dibutuhkan, karena belum tentu tempat lo cerita tuh nggak no judgment, belum tentu tempat lo cerita tuh kayak positif kayak gitu kan. Gitu sih. Gue mau nanya, lo kan jadi tempat sampahnya banyak orang ya otomatis. Tempat sampah ya. Dia kan mesti dengerin orang. Pasti gue ngerasa akan ada orang yang curhat, gue putus sama cewek gue, kenapa? Gue selingkuh aja, gue pengen gitu. Curhatan gak penting kan, dibandingkan yang penting-penting juga ada selain itu. Lu capek gak sih? Kalau capek, kalau gue sih personally dari beberapa klien yang udah cerita sama gue excited aja gitu loh, dalam arti kadang soalnya ada klien juga yang enggak, aku pertama pengennya cerita aja, ya udah gue dengerin aja gitu loh, terus memberikan validasi atau respon tertentu gitu loh yang sesuai. Dibilang kepo nggak kepo, cuman lebih ke kayak ya udah excited aja gitu loh. Oh nih orang nih butuh nih, karena mungkin mindset kita kayak oh nih orang yang dihadapkan sama gue itu adalah orang yang membutuhkan gitu. Jadi mungkin mindset gue pun yang mungkin tadinya aduh gue males atau apa, ya akan kebangun sendiri. Kalaupun ternyata gue lagi males atau benar-benar lagi nggak mood, biasanya gue akan set jadwal. Karena kan kalau di Yuk Cerita sendiri, gimana cara nge-reach-nya Yuk Cerita adalah pertama ke DM Yuk Cerita dulu, terus nanti bakalan ada form gitu, jadi nanti bisa janjian sama salah satu teman cerita atau pendengar ceritanya. Nah, karena di situ juga istilahnya ada kesepakatan dua pihak, di situ gue menentukan waktu-waktu yang istilahnya mood gue oke, atau gue benar-benar bisa bisa nge-handle nih si klien gitu loh. Kalau misalnya dibilang lagi males ya males pasti ada sih gitu. Ya manusiawi lah, kita makan nasi ya kan. Kadang puasa juga suka batal gitu misalnya. Ya biasa lah, manusiawi gitu. Iya, tapi kalau menurut gue kalau males kayaknya karena kita udah bergerak sebagai Yuk Cerita sendiri juga. Males sih nggak sampai kayak aduh males. Cuman mungkin kalau kita lagi nggak mood, emang kita setting sesuai moodnya ya Ge. Maksudnya kita emang harus
kayak ya responsible sama apa yang udah kita ambil juga sih sebenarnya kan kayak maksudnya udah ngebantu. Jadi kayak untuk alasan malas tuh kurang bisa dipakai sih sebenarnya. Mungkin kalau misalnya kita lagi capek atau lagi banyak beban tuh ya usahain jangan dengerin cerita karena lo harus dengerin juga semaksimal mungkin. Lo harus bisa mendengarkan semaksimal mungkin sesepele apapun ceritanya kayak gitu sih. Dan itu emang udah harus dilakukan. Berarti misalkan biasa kan kalau cewek lagi PMS terus misalkan lagi moodnya nggak bener, misalkan ada klien yang perlu cerita, gue mau cerita dong. Terus cara lu gimana? Lu lagi nggak mood nih, lu ganti hari atau lu oper ke temen lu atau gimana? Kita ada waktu sih Ge ya. Jadi waktu awal-awal tuh kalau misalnya lu coba DA ngepost cerita ke kita. Jadi sebenarnya awal-awal tuh kita nanti kita ngisi form dan segala macam. Terus habis itu nanti akan didistribusikan ke tim kita. Jadi sebenarnya tergantung. Jadi nanti ada additional requestnya gitu, lo boleh nyebut nama orang lo mau cerita sama siapa, ataupun lo juga bisa bilang kayak gue nggak mau sama Sarah sama GG karena gue udah kenal, atau mungkin maunya antara Sarah sama GG, bisa juga kayak gitu. Terus misalnya lo dapetnya gue nih, nah gue akan ngirimin lo jadwal kayak lo bisanya hari apa, jam berapa kayak gitu. Jadi kayak based on appointment juga, nggak bisa kayak gue butuh cerita sekarang nih gitu. Nggak sampai kayak gitu juga sih, kan kita gratis ya. Iya. Jadi kita kayak tidak dipungut biaya. Jangan demanding dong. Iya. Dan setahu gue sih mungkin beberapa yang yang sama juga punya layanan sosial kayak kita pun mereka juga akan ada appointmentnya dulu gitu. Betul. Karena gue udah pernah nyobain sih buat ngetes, gue udah pernah nyobain juga, dan itu bahkan kayak ada yang harus ngikutin jadwal, ada yang harus, jadi beda-beda sih. Dan kalau di kita sih ya udah lo bisanya kapan kayak gitu. Tapi kita biasanya 3 hari ya maksimalnya. 3 hari maksimal. Kayak gitu sih. Dari waktu yang misalnya dia ngontak kita hari ini maksimal banget, kita bakalan balas atau kita respon, kita adain sesi itu ya 3 hari paling, atau sesuai dengan kesepakatan antara teman cerita sama kliennya itu. Iya, tapi sebenarnya juga kalau dibilang sampah, kita buang sampah terus kita nggak excited, nggak juga ya, karena awal-awal tuh pasti diceritain topik kayak, wah kita anjir itu gue aja Sar, bisa aja kayak Sar gitu. itu gue aja deh Sar, gue kayak gini kayak, guys ada yang mau kayak, sumpah gue pernah dapetin kasus yang kayak, kayak anjir seru banget nih orang tentang ini. Soalnya awal-awal kita pasti cerita kayak kita nanya di situ di form itu kayak lo akan cerita tentang apa, soalnya kenapa kita taruh itu karena itu akan mempengaruhi lo dapetnya siapa kayak gitu. Jadi di tim kita tuh kan ada yang gue non psikologi ya, gue non psikologi background. GG misalnya ada beberapa orang di tim kita juga ada yang backgroundnya psikologi. Nah kalau ceritanya misalnya tentang cinta doang, misalnya ya itu insya Allah deh kalau gue bisa dengerin gitu. Tapi kalau misalnya ceritanya kayak misalnya gue udah self harm atau kayak gimana gitu, misalnya ya tentang self harm misalnya, itu pasti gue kasih ke yang psikologi kayak gitu. Jadi itu juga salah satu cara kita, tindakan preventif kita dan memaksimalkan layanan kita juga sih. Jadi kayak bukan you cerita, bisa dengerin semua cerita sama Sarah terus ya, kayak enggak juga, enggak kayak gitu juga. Gue manusia gitu loh. Iya, tetap kita kasih kesesuaiannya. Kayak gitu sih. Kan kita pun kalau GG pun psikologi, GG juga S1 kan, maksudnya secara expert juga enggak A juga banget belum juga. Psikolog gitu. Dan kita kadang-kadang ada kok yang masalah yang kayaknya ini lo harus ke psikolog nih, dan satu lagi tadi kita belum mention itu, kalau kita tuh jadi jembatan juga untuk mereka yang bingung sebenarnya tuh gue wajib ke psikolog atau enggak nih kasus gue kayak gini gitu. Makanya tadi kita bilang kita nggak pengen orang self diagnose, karena dengan cerita ke kita insya Allah kita tuh bisa kasih tahu ke dia bahwa yang lo rasain ini cuman hal yang biasa, ataupun yang lo rasain ini harus butuh penanganan expert ataupun profesional kayak gitu. Oke. Gue mau nanya dong, menurut lu nanggepin orang-orang yang kayak gua nih, contoh ya, gua kan gak pernah cerita ke siapa-siapa. Menurut gua, lu ngapain sih cerita ke psikolog? Itu kan rahasia lu gitu. Lu ngapain ngasih tahu rahasia lu ke orang-orang gitu loh. Sumpah. Oke. Jadi lu punya mindset tentang psikolog atau tentang permasalahan lu kayak gitu. Iya, kerjaan lu nggak laku, Iya, makanya. Semua. Makanya. Oke. Kalau misalnya kayak gitu, itu jadi salah satu kendala atau permasalahan umum juga sih di dunia psikologi, atau biasanya mungkin teman-teman psikolog gue juga ngerasa seperti itu, karena mindset orang Indonesia pada umumnya adalah merasa bahwa
ngapain sih harus ke psikolog? Apalagi biasanya orang tua itu yang mungkin ternyata anaknya sebenarnya ada permasalahan tertentu, tetapi dia tuh nggak mau gitu loh bawa anaknya ke psikolog. Lebih mending kayak, ah udahlah paling juga suruh sholat atau apa gitu. Biasanya orang tua masih punya mindset seperti itu. Padahal Lu berdoa dibalik, gitu. lu berdoa aja, lu kebanyakan nongkrong sih lu, jarang baca Quran lu atau apa misalnya gitu, atau mungkin yang non muslim gimana segala macam, ya mungkin itu permasalahan yang ada gitu ya. Nah tapi sebenarnya kita juga harus mengetahui bahwa permasalahan kita tuh yaitu yang tadi gue bilang, apakah benar-benar udah mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada perbuatan atau perilaku kita yang maladaptif, atau yang misalnya kita benar-benar udah nggak bisa nih di tengah banyak orang atau sosial berinteraksi dengan orang lain gitu segala macam, merugikan diri sendiri atau orang lain. Dan menurut gue itu alangkah baiknya mungkin bisa cerita terlebih dahulu. Kalau ternyata itu memang udah nggak bisa ditolerir lagi, ya why not ke psikolog, karena gitu balik lagi psikolog itu dia akan ya sesuai dengan bidangnya ya, pasti lebih mengerti gitu loh, lebih paham tentang permasalahan yang ada gitu. Dan apalagi psikolog ini juga ngebantu untuk si anak itu tuh benar-benar dia bisa fokus dengan dirinya sendiri gitu loh, gimana menemukan solusi-solusi yang terbaik gitu. Jadi ya why not gitu ke psikolog. Toh ya itu balik lagi tadi gue bilang bahwa ya kita aja yang belum psikolog aja, masih layanan sosial aja bisa merahasiakan segala sesuatu permasalahan yang diceritakan klien, apalagi psikolog yang udah bener-bener expertise-nya gitu. Gue mau nanya, sampai tunjuk tangan Iya gua. bang, iya bang, kayak guru kita. Ini semua ini lebih seru. Menurut gue ya di 2018 itu kayaknya lagi hype-hypenya karena album mantranya Kunto Aji kan, semuanya tuh akhirnya self diagnose terus sampai, maksud gue juga nggak begitu paham ya gimana sih akhirnya orang tuh bisa nganggap mental illness itu apa, terus kita dia Suara lu nggak jelas ah. oh iya, tes masih idara. Oke. Masih. Tadi gue nanya kan habis 2018 tuh lagi hype-hypenya karena albumnya Kunto Aji tadi. Nah itu maksud gue seberapa besar pengaruhnya ke dunia psikolog yang pertama. Terus yang kedua adalah tadi yang self diagnose terus juga mental illness, jelasin dikit dong permukaannya aja itu tuh sebenarnya apa sih yang sebenarnya orang akhirnya so tahu untuk mendefinisikan itu. Oke. Kalau misalnya yang relasi atau hubungan dari album Kunto Aji ke mental illness, gue belum mendapatkan ya, maksudnya belum tahu banyak tentang itu. Cuman mungkin memang lagi happening banget di 2018 tentang mental health itu sendiri. Mungkin karena permasalahan-permasalahan yang ada gitu loh. Mungkin karena overthinkingnya mereka, mungkin ada permasalahan meranjak ke fase lebih dewasa kayak gitu. Mungkin ada 1-2 hal yang membuat seseorang yang biasanya tadinya gue nggak apa-apa kok sekarang jadi kenapa ya gitu. Mungkin gue bisa bawa salah satu hal yang simple, misalnya dengan overthinking itu sendiri. Overthinking itu sendiri tuh mungkin dari hal-hal sepele tapi itu bisa merusak istilahnya pemikiran kita ke depannya atau pemikiran kita kesehariannya gitu loh. Nah jadi dari overthinking itu sendiri mungkin kita jadi nggak mood, kita ngerasa nggak ada gunanya, kita ngerasa nggak ada artinya sama sekali. Nah ketika seseorang itu ngerasa dia benar-benar nggak berharga, nah kadang di situ munculnya istilahnya pengertian ke diri sendiri, kayaknya gue ini deh, kayaknya gue mental illness deh, kayaknya gue kayak gue ngerasa ada yang salah deh sama diri gue. Nah, mungkin hal-hal yang tadinya karena overthinking itu, salah satu contohnya ya, membuat orang lain mikir jadi ngerasa dia itu ada sesuatu yang nggak baik di mentalnya itu sendiri, dan mereka menganggap bahwa, oh gue mental illness nih gitu. Jadi ya itu yang disebut self-diagnose itu sendiri biasanya. Atau sebenarnya sih kalau misalnya gue lihat dari kenapa Kunto Aji dan segala macamnya, kayaknya juga media dan orang-orang di sosial media tuh lumayan udah mulai speak up tentang kesehatan mental itu sendiri. Kenapa jadinya orang-orang juga pada jadi sensitif nih, kayaknya gue ini deh, kayaknya gue gini deh gitu kalau menurut gue. Jadi
dengan adanya media yang cukup kuat, karena kan sebenarnya apa yang kita konsumsi itu kan juga jadi ngerubah pola pikir ya. Iya. Kalau misalnya lo juga, misalnya nih lo follow orang yang kerjaannya ngedumel mulu, bisa jadi hari-hari lo jadi negatif gitu menurut gue. Nah begitupun juga dengan si kesehatan mental ini, tapi positifnya adalah untuk mereka yang nggak pernah sadar dan menganggap itu tuh apa ya, tabu kali ya, karena dianggap orang gila. Mental illness kan gak cuma orang gila juga sebenarnya. Orang gila. Terus habis itu membuat mereka juga jadi aware gitu loh, kayak oh gue nggak boleh kayak gini, oh kayak gini tuh gue sebenarnya kenapa ya, mungkin tadinya bisa jadi gue tuh nggak sadar kalau gue tuh sebenarnya toxic banget nih, gue selalu ngejebar hate kemana-mana dan segala macam, dan ketika ada kesehatan mental ini kayak kenapa ya sebenarnya di diri gue kok ada kayak gini, sebenarnya apa yang membuat gue kayak gini. Orang justru jadi semakin dalam menyelami hal itu sih sebenarnya. Gue melihat itu justru hal yang positif, walaupun ada sisi negatifnya karena self diagnose, dan kayak gue ngerasanya juga kok semua orang jadi kayak pengen kesakit mental ya kayak gitu sih. Dan karena itulah juga ya Yuk Cerita itu ada, karena kayak aduh nih orang-orang udah mulai ganggu deh kayaknya, kok lu dikit-dikit gini, padahal gak semua kepikiran apa ya, kayak oh nggak semua nggak bisa tidur, ibaratnya juga kayak nggak semua nggak bisa tidur disebutnya insomnia kan, atau enggak kayak gitu loh. Jadi kayak ya nggak selamanya itu, makanya Yuk Cerita ini ada untuk nyelamatin lah, bahwa lo tuh nggak serusak apa yang lo bayangin, dan pun lo nggak sebaik apa yang lo pikirin juga tentang kesehatan mental lo juga, kayak gitu sih. Makanya terus waktu itu pernah dapat salah satu form ya, jadi klien itu DM kita, terus diisi formnya itu sendiri, gue melihat bahwa topik yang mau dia bawa di dalam sesi itu adalah depresi. Nah, dengan kata depresi ini sendiri sebenarnya itu kan sudah disorder ya, atau sudah gangguan. Biasanya sih baru bisa dikatakan depresi itu ketika mungkin sudah ada diagnos dari ekspertis seperti psikolog gitu ya misalnya. Nah, makanya akhirnya ketika gue pun memulai percakapan ke orang itu, udah prolog segala macam, gue pun menanyakan gitu, apakah pernah ke psikolog sebelumnya atau psikiater atau segala macam, karena maksudnya dia sendiri bisa gitu loh untuk menyatakan bahwa dirinya depresi. Dan ternyata setelah dikulik ya itu inti poin dari ceritanya adalah karena dia overthinking terhadap sesuatu hal yang belum dia istilahnya dia tuh masih khawatir dengan masa depannya, aduh gue harus gimana ya, kayak gitu. Jadi sesimpel karena overthinking orang tuh bisa jadi salah interpretasikan keadaan mentalnya sendiri gitu sih. Gue mau bahas tentang introvert dong. Menurut lu introvert itu penyakit atau bukan sih? Atau biasa aja gitu? Aduh, sebenarnya nah ini lucu, ini hal lucu karena lo jadi merasa diri lo lebay kan. Iya. Padahal gimana Gege aja yang jelasin. Kalau lo se-introvert apa sih yang lo tahu tentang diri lo gitu? Wah, gue nggak pernah cerita sama orang sih. Yaudah besok-besok cerita sama kita deh. Besok-besok kalau kita deh Skype-nya mati. Kenapa gue nggak mau cerita sama orang? Karena gue mikir gini, orang-orang suka cerita sama gue. Tapi kalau gue cerita sama orang, kan ibaratnya kalau orang cerita ke gue, minta advice dong. Kalau gue cerita ke dia, nanti yang ngasih dia advice siapa? Itu sombong, superior nih namanya. Iya. Dan gue nggak percaya sama orang, nggak mudah percaya sama orang. Lo nggak mudah percaya sama orang. Ya udah, ntar lo pasti bisa percaya di antara kita deh. Ya. Di sini. Lu belum nyoba ya. Lu belum nyobain kita. Lu belum cobain kita. Dan apa gue nggak punya masalah kali ya? Mungkin lu lebih orangnya cuek kali. Jadi kayak ya udahlah, paling juga ini, paling juga itu, gitu nggak sih? Ntar juga lewat. Cowok nggak peka, jadi ketika lo berhubungan sama dia. Gue mikir gue nggak percaya sama orang sih. Gue takut ini kalau gue cerita nanti kesembar dong. Udah gitu aja. Oh, lu berarti punya trust issue sebenarnya. Iya. Itu bisa dibersihin lagi. Untuk lo. Pertanyaan yang tadi dulu menurut introvert. Sebenarnya kalau introvert, apalagi kalau misalnya kita sering dengar introvert, dan ada ambivert juga, itu lebih ke personality ya. Jadi gimana seseorang itu dilihat dari gimana cara komunikasinya, cara adaptasinya dengan lingkungan sekitar, misalnya salah satu contohnya seperti itu ya. Nah, kalau introvert sendiri dia akan tidak berenergi atau tidak memiliki energi ketika harus terlalu banyak ngobrol atau berada di halayak ramai.
itu cenderung orangnya lebih detail ya, lebih senang sendiri karena menurut dia tuh kayak ngabisin energi gitu loh kalau misalnya harus berada di lingkungan yang banyak orangnya gitu. Itu berbeda sama ekstrovert itu sendiri, dia kan lebih ya mungkin lebih percaya sama untuk bisa ngobrol sama orang, lebih pede untuk tampil di depan umum, kayak gitu sih. Sebenarnya kalau balik lagi ke pertanyaan lo, apakah introvert itu sebuah mental illness? Ya mungkin balik lagi tadi bahwa itu adalah seperti personality gitu loh. Jadi memang yaudah lo akan cenderung lebih happy atau lebih menikmati ketika lo nggak terlalu banyak di keramaian. Nah, biasanya sih kalau yang gue tahu teori pertama itu memang menemukannya introvert dan extrovert gitu. Tapi itu kan terlalu ekstrim ya. Kalau misalnya orang yang introvert berarti dia adalah extrovert. Orang yang introvert pasti dia bukan orang yang introvert. Itu kan terlalu ekstrim gitu loh. Nah, makanya ada yang di tengah-tengah namanya ambivert yang dimana ya istilahnya tidak se-ekstrim orang itu tidak terlalu introvert ataupun tidak extrovert gitu. Jadi ya lebih ke personality. Ataupun sebenarnya kalau yang gue tahu juga itu introvert dan extrovert itu adalah gimana cara dia mengisi energi diri dia sih. Misalnya contohnya kalau misalnya lu anaknya tetap nongkrong gitu. Gue nggak mengatakan semua introvert tuh nggak suka nongkrong ya. Misalnya lu tetap nongkrong tapi ketika lu lagi capek lu lebih memilih sendiri. Nah kalau si extrovert ini adalah bahagianya dia, energinya dia itu ketika lagi sama orang lagi gitu sama orang lain. Nah, kalau gue bilang mungkin kalau lo introvert banget, kalau gue extrovert banget sehingga si suasana si PSBB dan stay at home ini membuat gue sebenarnya kayak aduh anjir gue jadi males hari-hari gue karena gue nggak karena gue tuh nggak ketemu orang-orang, gue butuh banget diskusi, gue butuh banget ngobrol kayak gitu sih. Itu menurut gue bedanya. Tapi kalau mental illness tadi itu introvert atau extrovert sih bukan mental illness ya G, cuman kalau ditarik lagi introvert tuh membuat lu menjadi apa dan kayak gimana mungkin bisa jadi ada kesana kalau lebih ke negatif gitu. Gitu sih. Pun extrovert juga bisa kalau terlalu mengarah ke sana bisa jadi kenapa-napa jadi juga maniak, sih. Iya. Gue mau nanya, berarti nggak semua pendiam itu introvert ya? Itu memang dianya kurang gaul ya? Pendiam, nah lo tahu gak sih contohnya kayak Raditya Dika, dia introvert loh. Raditya Dika, tapi dia bisa, maksudnya ketika dia sendiri dia punya ide banyak blablabla segala macam dan di luar ketika ketemu kayak ya udah, terus habis itu dia kayak ya udah bukan berarti dia nggak bisa ngomong juga kok introvert, mungkin kurang menikmati kali, kurang menikmati bisa jadi gitu sih. Gue sebenarnya gue suka keramaian, gue suka nongkrong sama orang, cuma gue nggak suka cerita aja sih. Ya paling berarti itu lu belum trust ketemu issue gua sih. Iya, kalau gue tarik sih dari tadi, dari awal lo bilang kayak emang orang udah pasti tuh nggak bakal bocor gitu. Apalagi tadi juga lo nanya kayak ngapain sih cerita sama orang lain. Nah mungkin itu lebih ke trust issue sih sebenarnya. Karena sebenarnya gue sendiri sebelum ketemu Yu cerita, gue sering mendapat cerita-cerita yang rare gitu. Gimana ya, kayak nih orang anaknya kayak laki jantan gitu, kayak nggak cemen, tapi pas ketemu gue dan cerita ya udah bisa aja gitu, oh lu secemen ini ternyata kayak gitu. Apapun negatif-negatifnya dia yang sampai dalam tapi kita nggak bilang kayak cemen dah lu gitu. Cemen dah lu, kita tetap dengerin sebagai teman yang baik gitu. Enggak, soalnya mungkin dari gua sama Arhan tipikal yang teman kita itu juga punya teman, jadinya jangan cerita sama teman karena teman lo itu punya teman juga yang bakal diceritain. Nah, mungkin lu belum ketemu orangnya sih menurut gue. Salah satu yang kita bikin cerita ini adalah karena mungkin kalau orang itu cerita sama teman ya itu pertama khawatir bakalan bocor, terus khawatir bakal ada judgement lah dari orang yang kita kenal, apalagi orang yang kita kenal deket gitu kan. Nah maka dari itu kalau misalnya cerita ini sendiri ya di dalam diri kita pun sendiri nggak yang ngejudge kayak aduh nih orang lemah banget sih atau nih orang apa sih gitu ya, kita akan fokus sama orangnya gitu, kita akan fokus mendengarkan, kita fokus sama masalahnya supaya nanti kalau misalnya bisa bekerja sama dengan baik dengan kliennya ya kita akan dapetin satu solusi gitu loh. Jadi nggak yang serta-merta kita diceritain orang ya elah aduh ceritanya gini banget sih boring atau segala macem, kita sih pasti
akan fokus gitu loh, seberusaha mungkin fokus sama apa yang jadi ceritanya dan klien kita. Oke, pertanyaan ini nih yang menarik. Apa kebiasaan masyarakat plus 62 yang so tahu yang sebenarnya nggak kayak gitu? Cuman juga apa yang suka salah kaprah nih di bahasan psikologi? Kayak introvert extrovert kan tadi udah jelasin tuh. Orang nggak suka keluar rumah dibilangnya introvert. Kayak misalnya apa-apa bahasa-bahasa psikologi yang suka orang tuh so tahu. Paling masih misdiagnose itu sih, maksudnya ya paling kayak depresi tadi, dia ngerasa diri depresi kayak gitu sih sejauh ini. Terus apalagi ya, penyakit-penyakit yang lagi hits, maksudnya penyakit-penyakit sekarang sih yang kayak orang tuh sotoy, padahal sebenarnya untuk mengetahui lo nih punya ini itu harus ada waktunya, ada jenjang waktunya, ada durasinya, terus ada polanya, kayak gitu. Jadi kayak emang nggak bisa sembarangan. Apalagi sering banget dulu gue itu mendengar mungkin orang-orang sekitar gue bilang, aduh kayaknya gue bipolar deh. Oh my god. Nah itu keren. Iya itu juga lagi. Terus akhirnya gue mencoba, dengan gue kaget tapi gue nggak kaget gitu, gue akhirnya mencoba bertanya lah, kenapa lo bisa bilang diri lo bipolar? Iya, soalnya kadang gue seneng, kadang tiba-tiba gue pengen nangis aja gitu. Oh, sedangkan ya yang gue tahu bipolar itu kan pasti ada jenjangnya. Mungkin di beberapa bulan itu dia akan menjadi seorang yang maniak parah, terus kemudian beberapa bulan kemudian atau beberapa minggu selanjutnya dia akan menjadi seorang yang mungkin depresi gitu ya. Jadi memang ada fluktuatifnya gitu, tapi dengan jenjang waktu yang lama. Padahal pas gue tanya, emang lo sedihnya? Ya enggak, hari ini gue sedih nih, malam tiba-tiba gue sedih aja, terus besok pagi ya udah gue seger lagi. Terus dia merasa bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki mental illness, yaitu bipolar. Itu sih yang sangat disayangkan. Padahal itu maksudnya adalah dia mood swing gitu loh. Tapi bipolar seril kayak di film Glass. Jadi kalau misalnya bipolar itu gue juga pernah baca bukunya salah satu. Jadi dia psikiater sebenarnya, tapi psikiater ini juga memiliki mental illness, yaitu bipolar itu sendiri gitu loh. Ketika dia depresi, dia tuh ada untuk self harm, dia ada mencoba untuk mengakhiri hidupnya seperti itu, karena memang dia benar-benar depresi gitu loh. Ketika dia maniak, dia benar-benar bisa pakai baju, misalnya yang gue baca tuh, dia bisa pakai baju warnanya cerah banget, terus bener-bener ya motifnya nabrak lah segala macam untuk yang mengekspresikan bahwa dia lagi happy-nya parah sampai maniak gitu loh. Gitu loh. Jadi ya bener-bener. Dan itu kepribadian ya, bipolar tuh double kepribadian, bukan sifat ya, bukan emosi yang berganti juga sebenarnya. Kayak kali ini gue bisa pakai jilbab, terus besok gue bisa kayak anak punk rock gitu, gitu loh sebenarnya. Kalau lo pernah pada lihat juga kayak orang punya 9 kepribadian atau 23 kepribadian ya, itu sekian lebih, ya kurang lebih tuh itu kepribadian sebenarnya. Pribadi lo yang berubah gitu loh, bukan cuma sekedar emosi doang juga. Tapi lu pernah ngadepin orang yang bipolar? Atau punya? Kalau sejauh ini sih dari klien sih belum ada ya, belum ada yang. Adanya kita sexual things gitu, seksual ada. Iya, sexual things. Pernah gay. Percobaan bunuh diri segala macam. Pernah sih. Kaget ya bang ya? Saya juga kaget. Kan coy, sumpah coy. Asli. Kenapa? Bahas gay, bahas gitu panjang ntar nih. Iya makanya nih. Tapi itu lucu juga sih, tapi kayak nggak nyangka juga, maksudnya ada orang percaya. Kalau gue sih, kalau misalnya tadi juga kayak lo takut diceritain segala cerita bocor gitu, gue kalau gue diceritain tentang hal apapun gue ngerasa terapresiasi gitu sih, karena lo percaya sama gue, kayak gue pasti akan jaga nih ceritanya, kayak gitu sih kita. Dan kita biasanya apresiasi klien juga bahwa wah itu bukan suatu hal yang mudah nih untuk diceritakan, dan kita berterima kasih banget lo bisa percaya sama kita. Yuk kita dan coba kerjasama bareng-bareng. Kalau misalnya memang butuh saran, ya kita saling bantu, saling backup satu sama lain gitu sih. Ada yang ulang tahun nih kayaknya. Gue ngerasa kayak menang gue. Oh kasih jempol, dikasih jempol. Mungkin terakhir aja pesan buat orang yang nonton ini, insya Allah nonton ini. Kalau kalian mau sampein apa? Sarah dulu mau mungkin. Lo dulu deh, ntar gue closing tentang ceritanya. Masih kasih.
Kalau misalnya untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang bakal nonton ini, yang pertama jangan ragu untuk bisa menceritakan ke orang yang tepat ya, segala sesuatu yang mungkin jadi overthinkingnya kalian, supaya kalian tuh nggak berat sendiri dan nggak ngerasa sendiri. Karena kalau berlarut-larut nanti takutnya jadi salah satu pemicu akan lebih memperparah keadaan. Terus bisa kalau misalnya belum ada ngerasa wadah yang tepat, bisa coba cek Instagramnya @yu.cerita. Nanti kita bisa di situ bisa diskusi atau segala macam, bikin sesi. Nah, terus juga sama kalau misalnya ada sesuatu hal yang jadi overthinkingnya kalian atau mungkin sesuatu hal yang mungkin berbeda nih dari kalian sebelumnya, ya Mbok ya jangan langsung self diagnose bahwa ngerasa aduh kayaknya gue bipolar, aduh kayak gue depresi, aduh gue gila nih, gue schizofren gitu misalnya. Ya coba ya itu balik lagi cerita dulu dan jangan khawatir untuk bercerita sih kalau misalnya wadahnya tepat gitu. Oke, nah kalau misalnya dari gue, mungkin gue di sini langsung underline yang bagian Yu ceritanya aja, bahwa kalau misalnya gue tarik lagi, Yu cerita ini kita layanan sosial untuk dengerin cerita, lo bisa cerita secara gratis, lo bisa cerita lewat chat, telepon, ataupun ketemu langsung kalau misalnya memang memungkinkan. Kemudian untuk caranya itu lo tinggal DM aja ke Yu cerita, terus nanti lo akan dapat form, terus sekitar kurang lebih 3 hari lo mungkin akan langsung bisa bercerita sama tim kita kayak gitu. Dan untuk mengenai rahasia dan sebagainya macamnya, lo bisa percayain kita karena gue sebenarnya juga nggak nyangka bahwa animo orang tentang kesehatan mental segede itu, terutama di Kota Malang yang kecil ya, karena waktu itu beberapa tahun lalu kita bikin sebuah workshop acara dan itu benar-benar animonya cukup besar banget dan harapannya kita bisa bikin acara itu lagi, tapi masih cari partner ya teman-teman. Jadi untuk ada yang mau partneran sama kita, kemarin serunya senang banget karena salah satu foundernya Menjadi Manusia juga bisa partisipasi. Terus kita juga ngundang salah satu psikolog dari Jakarta yang jadi supervisi kita juga, sama satu rekan kita sama sesama yang ada di Malang kemarin untuk support kita juga. Gitu. Jadi ternyata animonya cukup besar dan harapannya sih kita pengen mengedukasi orang masa yang lebih luas lagi tentang kesehatan mental. Mungkin kalau bilang expert, kita nggak se-expert psikolog ya, tapi mungkin kayak kita cukup punya empati untuk bantu teman-teman yang mau cerita tentang masalah apapun. Insya Allah kita bisa ngedengerin dan balik lagi menurut kita solusi itu kalian sebenarnya udah tahu, cuman kalian memang butuh tempat untuk cerita itu di mana dan nggak perlu pusing lagi, kayak cerita aja langsung kayak gitu. Dikasih love sekarang. Love. Love juga. Oke. Habis ini kayak rekaman kita masih ada ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Jangan lupa follow gue terakhir boleh ya. Jangan lupa follow Yu cerita @yu.cerita, walaupun fitnya nggak gerak nih, tapi kalian di DM pasti dibales. Action kita yang gerak. Action yang gerak. Yang penting yang di dalam, kalau yang di luar nggak apa-apa. Dan by the way dalam seminggu kita masih tetap dapat kayak 1-2 walaupun kita mati. Maksudnya walaupun sosial media kita tuh nggak gerak, tapi dalam 1 minggu tuh 1 atau 2 orang masih ada yang bercerita. Jadi sepertinya memang Yu cerita masih dibutuhkan dan harapannya kita bisa ngedevelop lebih lagi juga sih kayak gitu ya Ge ya. Betul. Kita dari energi siap membantu kok insya Allah. Terakhir tadi belum nanya pertanyaan yang umum, goalsnya Yu cerita ini jangka panjang jangka pendek Gila, apa? Udah penutup lu masih nanya gitu. Gak apa-apa, lupa. Kasih Ge. Oke, kalau misalnya tujuan jangka pendeknya sendiri mungkin lebih ke membantu ya secara directly gitu ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan untuk membuat mereka. Nah, untuk jangka panjangnya sendiri itu bisa istilahnya membuat mereka itu adaptif dengan dirinya sendiri atau permasalahan-permasalahan yang akan datang. Gitu sih. Jadi mulai dari sekecil kita cerita, kayaknya gue lagi nggak enak deh perasaan gue gitu. Sekecil itu aja dia ngobrol, itu mungkin akan berdampak besar nantinya gitu. So don't worry to share your story. Yes, kayaknya kalian harus buat SimSimi deh. Kayak SimSimi. Seru ya aplikasinya gitu ya. Yang cerita lu mau nyampaikan apa? Closing nggak? Kalau gue belajar jangan pernah menghakimi diri lo sendiri. Kalau emang ada yang salah, lo sampaikan aja sih. Gue hari ini belajar jangan lo tahu tempatnya, lo harus cerita kemana, sama lo jangan pernah ngejudge diri sendiri karena nggak pernah ada yang bisa ngejudge diri lo sendiri, ngejudge lo sendiri kecuali lo udah konsultasi dulu, iya nggak?
Keren nggak? Kalau gua mau menyampaikan ini aja, ketika lu punya masalah, coba selesaikan dengan cara lu sendiri aja. Kalau lu butuh cerita ya cerita. Kalau lu seorang yang nggak mau cerita kayak gue, coba menyelesaikan dengan cara lu sendiri. Yang penting jangan lari dari masalah. Yo, Betul, luar biasa. gila. Lu mah gelo ya? Anjing kagak lah, jangan sampai. Thank you Oke. by the way, thank you banget ya untuk Terima teman-teman kasih. udah invite Yuk Cerita juga, udah interest juga sama Yuk Cerita. Semoga yang dengerin juga punya dapat manfaat juga Amin. sih kayak gitu. Jangan lupa follow You Cerita dan like, comment, subscribe di channel NFC TV. Dan mantap. Instagramnya juga ada, Teras Rumah Nenek. Oke. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih.